Baik, selamat datang kembali pada pertemuan kali ini kuliah organisasi komputer. Di sini kita akan membahas mengenai penyederhanaan fungsi boolean. Nah, sebenarnya tujuannya apa gitu ya? Kita harus menyederhanakan fungsi karena dalam komputer memiliki prosesor, di mana dalam prosesor itu sebenarnya ketika dia memproses input gitu ya, memproses input untuk menjadi sebuah output, maka dia melalui yang namanya gerbang logika. Dan dalam prosesor itu mempunyai banyak sekali gerbang logika yang sebenarnya gerbang logika ini nanti akan mentranslate gitu ya, akan mengkonversi beberapa input untuk menjadi output, dan itu menggunakan banyak sekali gerbang logika. Nah, supaya kita bisa mengefisiensikan jumlah gerbang logika atau bisa meminimalisasi jumlah gerbang logika yang akan digunakan dalam sebuah fungsi, maka kita perlu menyederhanakan fungsi itu ke dalam bentuk yang lebih simpel gitu ya, lebih sederhana. Nah, itulah kenapa di kuliah organisasi komputer ini ada subtopik atau submateri yang akan membahas mengenai bagaimana komputer itu melakukan penyederhanaan fungsi. Dan ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam menyederhanakan fungsi boolean, yaitu di sini ada keymap dan don't care gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dua cara ini. Jadi yang pertama kita akan belajar dulu mengenai keymap gitu ya. Penyederhanaan fungsi ini, penyederhanaan diagram logika ini, tujuannya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ini digunakan untuk mendapatkan seefisien mungkin desain rangkaian dan jumlah gerbang logika yang akan kita gunakan. Yang akan digunakan seperti yang sudah dipelajari bahwa fungsi itu bisa digambarkan dengan gerbang logika gitu ya. Nah, gerbang logika itulah yang nanti akan disederhanakan gitu ya, diefisiensikan. Tujuannya supaya prosesnya lebih cepat karena tidak memakan banyak gerbang logika dan biayanya lebih murah. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, metode yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi itu ada aturan aljabar boolean atau secara sistematis yang sudah kita pelajari. Yang kedua ada Carnot map atau keymap, dan yang ketiga ada menggunakan tabulasi. Nah, sekarang kita akan membahas dulu mengenai Carnot map dulu gitu ya. Jadi, untuk penyederhanaan fungsi yang dilakukan secara matematis, kita mengikuti sifat-sifat matematis ini gitu ya. Jadi kalau penyederhanaannya itu misalnya di sini ada elemen identitas, ada komplement, ada tertutup, involusi, dan seterusnya. Dimana kalau elemen identitas, ketika sebuah variabel itu bertemu gitu ya, bertemu dengan 0, maka jika diorkan akan menjadi x gitu ya. X or 0 maka akan menjadi x. X di-n-kan dengan 1 sama dengan x. Itu sifat elemen identitas. Untuk yang komplement gitu ya, untuk sifat komplement, x diorkan dengan x inverse maka hasilnya adalah 1. X di-n-kan dengan x inverse, hasilnya adalah 0. Jadi ini maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalnya x bernilai boolean 1, maka x inverse-nya pasti 0. Sehingga 1 diorkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Seperti itu. Sifat lainnya ada sifat tertutup. Mana sifat tertutup ini, jika x diorkan dengan x, maka hasilnya juga akan sama dengan x. Lalu x di-n-kan dengan x, maka hasilnya juga akan sama dengan x. Dan jika x diorkan dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Dan x jika di-n-kan dengan 0, maka hasilnya adalah 0.
Ada lagi berikutnya sifat involusi. Jadi kalau sifat involusi ini X inverse yang diinverskan gitu ya. Sehingga kalau kalian mengingat pelajaran sekolah gitu ya, mengenai sub materi logika matematika gitu ya. X yang diinverse kalau diinverse lagi maka dia akan kembali ke variabel asalnya gitu ya. X inverse diinverskan maka menjadi variabel X. Berikutnya ada sifat komutatif di mana X diorkan dengan Y maka hasilnya pun sama dengan Y diorkan dengan X. X and Y maka hasilnya juga sama dengan Y and X. Berikutnya ada sifat asosiatif XOR dalam kurung Y or Z maka hasilnya pun akan sama dengan dalam kurung X or Y, diselesaikan dulu gitu ya, baru diorkan dengan Z. Begitu juga untuk N. X N dalam kurung Y and Z maka hasilnya akan sama dengan X and Y di-N-kan dengan Z. Distributif XN dalam kurung Y or Z maka hasilnya akan sama dengan X and Y yang diorkan dengan X and Z. XOR dalam kurung Y and Z hasilnya akan sama dengan XOR Y and XOR Z. Berikutnya ada sifat De Morgan, di mana De Morgan ini di dalam kurung gitu ya, dalam kurung X or Y yang di-inverse, maka hasilnya akan sama dengan X inverse and Y inverse. Jadi kalau kita lihat sifat De Morgan di sini, setiap komponen yang ada di sini, komponen operan dan operator gitu ya, operan itu adalah X, Y-nya, operatornya adalah OR-nya. Maka setiap komponen yang ada di sini itu akan diinverse. X kalau diinverse akan menjadi X inverse, OR kalau diinverse akan menjadi N, dan Y kalau diinverse maka akan menjadi Y inverse. Nah, begitupun sebaliknya, kalau kalian ketemu X and Y yang diinverse, maka setiap komponen yang ada di sini pun akan diinverse. X diinverse menjadi X inverse, N diinverse menjadi OR, dan Y inverse diinverse menjadi Y inverse. Gitu ya, Y diinverse maka akan menjadi Y inverse gitu ya. Nah, berikutnya ada sifat absorpsi, di mana absorpsi ini ketika X diorkan dengan X and Y seperti ini, maka hasilnya akan sama dengan X. Tuh. Jika XN dalam kurung X or Y, ya, maka hasilnya akan sama dengan X juga. Oke. Nah, berikut ini adalah contoh penyederhanaan secara matematis, gitu ya. Secara matematis dulu yang kita bahas ya. Kalau penyederhanaan secara matematis di sini, misalnya ada fungsi F1, di mana F1 itu di dalamnya ada fungsi ini. Kalau kalian ingat mungkin ketika sekolah SMP atau SMA gitu ya, kalian belajar tentang persamaan linier. Gitu ya. Persamaan linier di dalamnya itu ada untuk menggambarkan sebuah garis. Itu kan kita harus tahu titiknya dulu ya. Nah, supaya kita tahu untuk menggambarkan titiknya, maka kita harus tahu fungsinya. Fungsinya itu semacam dalam tanda kutip itu rumusnya gitu ya. Nah, sama dengan yang dilakukan oleh komputer. Ketika komputer ingin memproses sesuatu, komputer harus tahu dulu ini fungsinya apa yang mau dieksekusi gitu ya. Nah, misalnya di sini ada fungsi F1 gitu ya. Sebuah komputer ingin memproses fungsi F1. Di mana F1 di sini ada A inverse yang diorkan dengan B terlebih dahulu, baru hasilnya akan di-N-kan dengan A. Ini kalau kita menggunakan sifat matematis, kita bisa menggabungkan gitu ya. Kalau seperti ini kan berarti menjadi A inverse, A di-N-kan dengan A inverse, or A di-N-kan dengan B. Nah, kalau kita ingat kembali, ini merupakan sifat kalau ada A di-N-kan dengan A inverse. Ini merupakan sifat komplement, gitu ya. Sifat komplement. A di-N-kan dengan A inverse, maka hasilnya akan sama dengan 0.
bisa kita sederhanakan di situ gitu ya. Sehingga A inverse itu kita jadikan 0 karena mengikuti sifat komplement. Diorkan dengan ANB. Kalau ANB ini sudah bentuk yang paling sederhana gitu, sehingga hasil dari penyederhanaan fungsi F1 ini adalah ANB. Ada lagi contoh lain, misalnya di sini ada fungsi 2 atau F2. Di dalam F2 itu ada A or B inverse di-n-kan dengan A or B. Nah, ini kalau kalian analogikan gitu ya, ini sebenarnya mirip seperti perkalian ya. Jadi menggabungkannya itu kan mirip seperti perkalian X plus Y dalam kurung gitu ya, dikalikan dengan A plus B. Nah, itu kan perkaliannya kan akan melibatkan masing-masing variabel. Artinya setiap variabel itu akan dikalikan dengan komponen yang satunya gitu ya. Seperti ini misalnya, kalau ada A or B inverse dikalikan dengan di-n-kan dengan A or B, maka A di-n-kan dengan A. Kemudian A juga di-n-kan dengan B. Kemudian ada B inverse di-n-kan dengan A, maka akan menjadi AB inverse, dan ada B inverse di-n-kan dengan B, sehingga menjadi BNB inverse. Ini kalau kita ingat kembali, BNB inverse ini akan memenuhi sifat komplement, sehingga ini bisa kita jadikan 0 gitu ya. Lalu ada A di-n-kan dengan A di-n-kan dengan A, maka akan menjadi variabel itu sendiri gitu kan ya, dan ini memenuhi sifat tertutup. A di-n-kan dengan A, maka ini bisa kita sederhanakan menjadi A ya, sehingga ini hilang. A-nya di setiap komponen ada A, sehingga A ini bisa kita keluarkan. Lalu A ini menjadi 1, lalu ini tinggal B dan tinggal B inverse seperti ini. Nah, sekarang kita lihat lagi, B diorkan dengan B inverse ini akan memenuhi sifat komplement ya. B diorkan dengan B inverse, maka ini akan memenuhi sifat komplement, yaitu 1. 1 diorkan dengan 1, maka hasilnya pun juga akan memenuhi sifat tertutup. 1 diorkan dengan 1 gitu ya, maka hasilnya juga akan sama dengan 1. Enggak, di sini tinggal 1. Jadi tinggal A di-n-kan dengan 1, maka hasilnya adalah A di-n-kan dengan 1, A di-n-kan dengan 1, maka hasilnya adalah variabel itu sendiri, dan ini memenuhi elemen identitas. Oke, berikutnya contoh penyederhanaan secara matematis yang lain. Di sini ada fungsi F3, di mana F3 di sini ada ANB diorkan dengan A inverse N, C diorkan dengan PNC. Nah, di sini ada ANB diorkan dengan A inverse C, lalu diorkan dengan BC. Kalau kita mengikuti sifat elemen identitas, BC di sini sebenarnya adalah sama dengan BC N1 ya. BC N1 di mana 1 itu juga bisa kita peroleh gitu ya dari A or A inverse. A or A inverse yang ada di sifat komplement. Nah, kenapa kok kita harus menambahkan ini? Karena kita pengen penyederhanaan fungsi. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk menyederhanakan fungsi supaya bisa disederhanakan? Kalau kita melihat lagi ke fungsi yang sebelumnya seperti ini, fungsi ini bisa disederhanakan karena ada yang dikeluarkan gitu ya, karena ada sebuah variabel yang muncul di setiap komponen. Komponen ini ada, komponen ini juga ada, komponen ini juga ada, sehingga variabel yang sama tadi bisa kita keluarkan dan bisa kita sederhanakan. Nah, sama dengan ini, kenapa kok ini harus ditambah A or A inverse? Nah, ini untuk mengadakan sebuah variabel A, karena di sini sudah ada, di sini sudah ada gitu ya. Lalu bisa kita tambahkan di sini.
ANP diorkan dengan A inverse C. Lalu ini kita gabungkan jadi ABC diorkan dengan A inverse BC. Nah, sekarang sudah ada semua nih. AB. Di sini ada 4 komponen ya. Komponen 1, komponen 2, komponen 3, dan komponen 4. Kalau kita lihat, setiap 2 komponen di sini ada yang sama variabelnya, sehingga bisa kita keluarkan, bisa kita sederhanakan. Contohnya AB dengan ABC. Nah kan, kalau di sini kan yang sama A inverse C dengan ini gitu ya, ada A inverse C-nya juga gitu ya, sehingga AB dan ABC ini bisa kita gabungkan, AB-nya bisa kita keluarkan, sehingga di sini tinggal 1 dan di sini tinggal C-nya saja. Diorkan dengan A inverse C dan A inverse BC. Nah, di sini yang sama juga ada A inverse C, A inverse C gitu ya. Sehingga A inverse C ini bisa kita keluarkan dan yang di sini tinggal 1, yang di sini tinggal B. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Berikutnya AB A inverse C. Loh, kok bisa hilang ya? 1 OR C dan 1 OR B-nya kok bisa hilang? Nah, 1 diorkan dengan variabel apapun itu akan menjadi 1. Ya, karena memenuhi sifat tertutup. Variabel apapun jika diorkan dengan 1 ini akan menjadi 1. Nah, sehingga 1 OR C ini menjadi 1, 1 OR B juga menjadi 1. Sehingga di sini hilang gitu ya. Bisa hilang karena mengikuti elemen identitas juga gitu ya. Ini kan jatuhnya kan nanti jadinya AB N1. Ini A inverse C di-N-kan dengan 1. Nah, itu kan mengikuti elemen identitas. Sini ya. Sehingga akan menjadi variabel itu sendiri. Nah, sehingga di sini tinggal AB or A inverse C. Oke. Berikutnya ada fungsi yang lain, fungsi F4, di mana fungsi F4 ini isinya itu adalah Y or X and Y inverse. Gitu ya. Y or X Y inverse. Di sini ada Y or X and Y inverse. Kenapa kok bisa jadi Y or X di-N-kan dengan Y or Y inverse? Karena ini sebenarnya mengikuti sifat distributif. Ya, sifat distributif yang ini. X diorkan dengan Y and Z, maka itu akan sama dengan X or Y yang di-N-kan dengan X or Z. Seperti ini. Sehingga kalau di sini kita lihat, maka Y or X and Y inverse itu hasilnya akan sama dengan Y or X yang di-N-kan dengan Y or Y inverse. Y inverse ya. Nah, kalau kita lihat di sini Y or Y inverse ini hasilnya akan sama dengan 1. Sehingga satunya hilang, jadi hilang. Ini hilang, tinggal Y or X, atau bisa juga ditulis X or Y, sama gitu ya. Oke. Berikutnya penyederhanaan fungsi menggunakan K-map. Nah, ini K-map itu kita menggunakan semacam mapping gitu ya. Kita menggunakan mapping yang bentuknya seperti tabel, dan jumlah kotak dari tabel itu tergantung dari berapa jumlah variabel yang ada di dalam sebuah fungsi. Ya. Nah, pertama kita langsung ke contoh ya. Pertama di sini kita menggunakan K-map ini untuk bentuk sum of product. Jadi mengorkan semua komponen variabel yang di-N-kan. Kita
kita langsung masuk ke contohnya aja. Jadi di sini ada K-map 2 variabel, di mana K-map 2 variabel ini digunakan untuk fungsi yang isinya terdiri dari 2 jenis variabel. Misal di fungsi itu hanya ada variabel A dan B, atau hanya ada variabel X dan Y, atau hanya ada variabel B dan C. Nah, itu kan hanya 2 variabel. Sehingga jumlah kotak dalam map ini ada sebanyak 2 pangkat 2. Jadi sejumlah 2 variabel tadi itu dijadikan pangkatnya gitu ya. 2 pangkat 2. Nanti kalau misalnya menggambarkan K-map dengan 3 variabel misalnya, berarti kalau 3 variabel di dalam sebuah fungsi itu ada 3 jenis variabel. Entah itu ABC, entah itu XYZ, entah itu mungkin DEF gitu ya. Itu ada 3 variabel. Nah, berarti jumlah kotak dalam sebuah K-map itu ada sebanyak 2 pangkat 3. Jadi pangkatnya gitu ya. Jadi jumlah variabel itu dimasukkan sebagai pangkatnya. Ke pangkat 3 berarti ada 8 gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke K-map 2 variabel dulu. Jadi fungsi dengan 2 variabel di sini misalnya variabel X dan Y gitu ya. Jenisnya ada X dan Y, entah itu X-nya X inverse atau X biasa, atau mungkin Y-nya itu Y inverse atau Y tidak inverse gitu ya. Maka yang jelas di situ ada 2 jenis variabel. Nah, sehingga K-map-nya bentuknya seperti ini dengan 4 kotak gitu ya. 4 kotak didapatkan dari 2 pangkat 2. Pangkat 2-nya didapatkan dari sebanyak jumlah variabel yang ada pada sebuah fungsi. Oke. Di sini untuk menentukan daerahnya gitu ya. Ini kalau kita lihat di sini kita beri semacam penomoran gitu ya, atau semacam daerah gitu ya. Daerah. Jadi di sini ada 4 kotak, di mana 4 kotak ini kita simbolkan dengan M0, M1, M2, M3. Nah, daerah, jadi kita mempelajari daerahnya dulu, karena itu nanti yang akan digunakan untuk menentukan hasil penyederhanaan fungsi. Nah, di sini ada M2 dan M3 yang merupakan daerah dari X, gitu ya, dari variabel X. Dan selain M2, M3, berarti ada daerah M0, M1, ini merupakan daerah dari X inverse. Gitu. Jadi selain daerah X yang merupakan daerah X, di sini ada M2 dan M3 gitu ya. Nah, berarti selain M2, M3 itu merupakan daerah X inverse. Berikutnya yang di sini itu merupakan daerah dari variabel Y, di mana variabel Y ini terdiri dari M1 dan M3. Nah, berarti daerah selain daerah Y itu merupakan daerah Y inverse. Kan? Daerah Y inverse berarti ada di M0 dan M2. Nah, ini merupakan daerah Y inverse. Jadi memang daerah antara kedua variabel itu saling berpotongan gitu ya. Sehingga nanti kalau ada yang berpotongan, maka itu yang bisa kita sederhanakan gitu kan. Nah, kalau kita lihat secara variabelnya gitu ya, maka yang kita lihat itu adalah perpotongannya. Nah, misal di sini tadi kalau kita menyimbolkan daerahnya itu dengan M0, M1, M2, M3 gitu, maka sebenarnya apa sih yang ada di dalam M0, M1, M2, M3? Kalau kita lihat di sini M0 ini merupakan daerah yang dilalui oleh X inverse dan Y inverse gitu kan ya. Sehingga M0 ini sebenarnya kalau kita ubah ke dalam bentuk variabelnya merupakan daerah X inverse, Y inverse. Sekarang kita lihat M1. M1 ini sebenarnya kalau kita lihat itu ada di daerahnya X inverse yang berpotongan dengan daerah Y. Sehingga M1 ini kalau kita ubah ke dalam bentuk variabelnya, maka ini merupakan daerah X inverse Y. Sekarang kita lanjut ke M2. Di M2 kalau kita lihat M2 ini
merupakan daerah yang daerah dari X gitu ya. Ini kan merupakan daerah dari X dan dia juga menempati daerah dari Y inverse. Sehingga kalau kita ubah M2 ini ke dalam bentuk variabelnya, maka ini merupakan daerah X Y inverse. Nah, begitu juga dengan daerah di sini gitu ya. Daerah di sini ini dilewati oleh daerah X yang berpotongan atau intersect dengan daerah Y. Sehingga kalau itu kita ubah ke dalam bentuk variabel, maka daerah ini merupakan daerah X, Y, X and Y. Oke. Sekarang bagaimana kita kita menggunakan K-map ini untuk menyederhanakan fungsi? Ada sebuah fungsi nih, di mana sebuah fungsi ini memuat kedua variabel itu, gitu ya. Yang memenuhi daerah dari ini, maka kita beri tanda 1. Ya, kita beri tanda 1. Nah, nanti ketika sudah semua, gitu ya, setiap komponen ini kita beri tanda 1. Jadi setiap komponen, jadi dalam sebuah fungsi ini, kalau kita lihat ada 2 buah komponen ya. Komponen pertama dan komponen yang kedua. Nah, kita mencari daerah dari setiap komponen ini dan kita beri tanda 1. Daerah itu, gitu ya. Setelah kita beri tanda 1, kita gabungkan dia menjadi daerah apa, gitu ya. Nah, misalnya di sini kita langsung ke contoh aja ya. Ada fungsi di mana fungsinya itu berisi X and Y inverse. Berarti kita mencari daerah X and Y inverse itu ada di mana? X, berarti kita pertama mencari daerah X itu ada di sini ya. Ini daerah X-nya. Ini daerah X yang berpotongan dengan Y inverse. Kalau di sini daerah Y, berarti ini daerah Y inverse. Nah, sehingga X yang berpotongan dengan Y inverse itu ada di sini. Nah, ini kita beri tanda 1. Ya, ini kita beri tanda 1. Baru komponen yang pertama. Berikutnya komponen yang kedua itu ada X inverse and Y inverse. Berarti kita mencari daerah yang merupakan perpotongan dari daerah X inverse dengan Y inverse. Pertama kita cari dulu. Daerah X inverse itu ada di baris atas ya. Nah, ini daerah X inverse ada di M0 dan M1. Tapi dia dipotong oleh Y inverse. Gitu ya. Dipotong oleh Y inverse berarti ada di daerah sini. Nah, berarti inilah yang kita beri tanda 1. Oke. Kalau kita lihat sudah semua ini, komponen 1 sudah kita cari daerahnya, komponen 2 juga sudah kita cari daerahnya, sehingga yang diberi tanda 1 ini ada di sini semua. Nah, ini kita gabungkan. Oh, ternyata ini semua merupakan daerah dari Y inverse. Jadi yang digabungkan itu adalah satu yang saling berdekatan dan cara menggabungkannya itu adalah dengan cara horizontal atau dengan cara vertikal. Jadi tidak bisa menggabungkan daerah-daerah yang bernilai 1 itu dengan cara diagonal, itu nggak bisa. Jadi yang bisa itu hanya kita menggabungkan daerah-daerah yang bernilai 1 yang saling berdekatan secara horizontal ataupun secara vertikal. Utamakan penggabungan daerah itu yang masih satu daerah gitu ya, yang masih satu daerah. Nah, kalau kita lihat di sini, ini satunya ada di daerah Y inverse semua, gitu ya. Ini kalau kalian jabarkan mungkin loh Bu, itu kan jadinya X Y inverse, gitu ya. Diorkan, gitu ya. Kan satunya ada di sini nih. Ini kan satu yang berada di X Y inverse dan satu yang berada di X inverse Y inverse. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini semua daerah yang ada di Y inverse itu bernilai 1 ya. Sudah, berarti kita tinggal tuliskan saja daerah itu gitu ya, tanpa mempedulikan ini. Nah, ini kalau kita jabarkan pun sebenarnya ini kan bisa kita keluarkan ya. Ini kalau kita buktikan secara matematis gitu ya. Berarti kan di sini ada Y inverse dikeluarkan menjadi X or X inverse. X or X inverse ini kalau kita lihat lagi ke sifat matematisnya, X or X inverse ini sama dengan 1 gitu ya, sama dengan 1 gitu. Sama dengan 1, sehingga ya sudah kan ini juga sama dengan Y inverse
dikalikan dengan 1. Ya, ujung-ujungnya juga sama dengan Y inverse. Gitu ya. Jadi kalau semua daerah yang berada pada satu variabel, yang ada pada sebuah variabel itu bernilai 1, maka kita cukup melihat dia masuk daerah mana. Gitu ya. Karena kalaupun kita jabarkan juga akan sama di sini. Oke. Berikutnya ada contoh lain. Di sini ada fungsi x or x inverse y or x and y. Nah, ini kita ambil per komponennya, gitu ya. Per komponen yang dipisahkan oleh operator OR ini ya. Pertama kita mencari x. Nah, berarti kalau hanya x seperti ini, kita tidak perlu melihat perpotongan. Jadi semua daerah yang ada di X itu kita beri 1. Jadi 1 gitu ya. Berikutnya komponen yang kedua ada X inverse and Y. Berarti kita mencari daerah yang merupakan perpotongan dari daerah X inverse dengan Y. Kita lihat X inverse itu ada di M0 dan M1. Tetapi dia berpotongan dengan daerah Y, gitu ya. Sehingga yang perlu kita beri nilai 1 hanya di sini. Berikutnya, komponen yang ketiga ada X and Y. X and Y. X, daerah X berpotongan dengan daerah Y. Di sini ya 1. Bu, tadi kan sudah diberi 1. Apa perlu kita beri satunya itu ada 2? Nggak perlu, gitu ya. Kalau sudah diberi 1 kalau di 1 ketemu 1 kan juga sama dengan 1, gitu ya. Sehingga di sini ya sudah, karena di sini sudah ada 1, kita tidak perlu menuliskan lagi. Nah, sekarang dari sini bisa kita gabungkan secara vertikal atau horizontal. Nah, daerah-daerah yang kita gabungkan di sini kalau kita lihat kan ada 2 ya. Daerah pertama, daerah kedua. Daerah pertama dengan daerah kedua itu kita pisahkan dengan operator OR. Karena ini kita menggunakan sum of product gitu ya. Daerah yang pertama, di sini semua daerah X itu bernilai 1. Berarti cukup kita tuliskan X. Nah, berikutnya yang 1 ini kan belum kita gabungkan gitu ya. Sehingga ini juga bisa kita gabungkan lagi. Yang 1 ini tadi kan sudah digabungkan gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi memang menggabungkan semua daerah yang saling berdekatan gitu ya. Dan masih dalam satu daerah. Nah, sehingga ini bisa kita gabungkan kembali secara vertikal. Ya. Ternyata semua 1 ini masuk ke dalam daerah Y. Sehingga ini kita tuliskan dengan Y. X dan Y diorkan. Seperti itu. Oke. Itu tadi dengan K-map 2 variabel. Sekarang bagaimana kalau kita menemukan fungsi dengan 3 variabel? Nah, berarti kalau 3 variabel mapnya beda lagi. Berarti jumlah kotaknya tadi itu adalah sebanyak 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada 8 kotak ya. Dan cara penomorannya pun juga berbeda. Jadi dari 8 kotak ini dimulai dari M0, dari paling kiri gitu ya, M0, M1, M2-nya langsung ke yang paling kanan. M2, M3, lalu berikutnya M4, M5, lalu ke yang paling kanan lagi, M6, M7. Tuh. Daerahnya, di sini daerah X itu merupakan kotak-kotak M4, M5, M7, M6. Ini ya yang saya beri batasan di sini ya. Untuk variabel Y di sini M2, M3, M6, M7 itu merupakan daerah Y. Nah, berarti daerah Y inverse berarti selain M2, M3, M6, M7 yaitu M0, M1, M4, M5 itu merupakan daerah Y inverse.
Begitu juga dengan X inverse. Kalau daerah X-nya itu merupakan M4, M5, M6, M7, maka daerah X inverse-nya adalah selain itu. Jadi daerah X inverse-nya ada di M0, M1, M2, M3, atasnya ya. Berikutnya yang merupakan daerah Z itu merupakan daerah-daerah yang ditinggali oleh M1, M3, M5, M7. Berarti daerah Z inverse itu adalah selain itu. Ada M0, M4, M2, M6. Nah, itu merupakan daerah Z inverse. Oke. Kita bisa langsung ke contoh. Di sini ada contoh fungsi di mana fungsi itu berisi variabel ini ya. Jadi kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 komponen yang harus kita selesaikan dulu. Pertama adalah X inverse, N, Y inverse, N, Z inverse. Berarti kita mencari perpotongan. Kita perlu mencari kotak yang harus kita tandai dengan 1 itu. Kita cari yang merupakan perpotongan X inverse dengan Y inverse dan Z inverse. Sekarang kita cari dulu X inverse. Tadi kalau kita lihat X inverse itu ada di sini ya. Di atas ini ya, M0, M1, M2, M3. X inverse yang dipotong dengan Y inverse berarti sekarang menyempit ke daerah M0 dan M1. Dan sekarang yang dicari adalah Z inverse. Kalau M1 ini masih ke dalam daerah Z, berarti Z inverse-nya ada di M0. Nah, sehingga untuk X inverse, N, Y inverse, N, Z inverse yang kita beri tanda 1 itu ada di M0. Oke, komponen 1 sudah selesai. Sekarang komponen yang kedua, ada X inverse, N, Y, N, Z inverse. Nah, berarti kita mencari perpotongan antara daerah X inverse, Y, dan Z inverse. X inverse ada di M0, M1, M2, M3 di atas, yang dipotong dengan daerah Y. Daerah Y ada di M2, M3 saja, yang dipotong juga dengan daerah Z inverse. Z inverse ada di M2 saja. Berarti M2 ini kita beri tanda 1. Berikutnya ada X, N, Y, N, Z. Kita mencari daerah X. Daerah X ada di M4, M5, M6, M7. Kemudian dipotong dengan daerah Y. Daerah Y hanya ada di M6, M7. Dan dipotong lagi dengan daerah Z. Daerah Z ada di M7 saja. Berarti M7 ini kita beri tanda 1. Kemudian komponen yang keempat ada X, N, Y, inverse, N, Z. Berarti kita mencari daerah X. Daerah X ada di M4, M5, M6, M7. Kemudian dipotong oleh daerah Y inverse. Y inverse ada di M4, M5. Dan dipotong oleh daerah Z. Daerah Z ada di M5 saja. Berarti kita memberi nilai 1 pada M5. Nah, sekarang kita sudah dapat M0, M2, M5, M7 yang diberi nilai 1 gitu ya. Nah, yang bisa kita gabungkan itu adalah satu yang saling berdekatan dan secara horizontal atau vertikal. Kita tidak bisa menggabungkan secara diagonal. Contohnya seperti ini ya, M2 dan M7. Kita nggak bisa menggabungkan secara diagonal. Jadi yang bisa kita gabungkan itu adalah yang secara horizontal atau vertikal gitu ya. Ini horizontal semua kebetulan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada di ujung? Ini tampak seperti tidak berdekatan gitu ya. Tapi kalau kalian lihat lagi, sebenarnya ini masih berada pada satu daerah, yaitu daerah Z inverse. Atau kalau mau kalian bayangkan bahwa Gmap ini kalian tekuk menjadi sebuah tabung gitu ya, dimana nanti M0 akan bertemu dengan M2 dan M4 akan bertemu dengan M6. Jadi kalau kalian tekuk menjadi sebuah tabung kan dia akan bertemu gitu ya. Nah, sehingga yang masih satu daerah ini tadi bisa kita gabungkan. Jadi sebenarnya pengertian berdekatan itu karena yang saling berdekatan itu memiliki potensi untuk menjadi nilai-nilai yang masih dalam satu daerah gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kalau kalian lihat nilai-nilai yang ada pada M0 dan M2 ini masih berada pada satu daerah Z inverse gitu ya. Nah, sehingga ini bisa kita gabungkan. Ini kalau kita gabungkan, dia sama-sama berada pada daerah Z inverse yang
dipotong atau hanya terbatas pada daerah X inverse, sehingga yang saling berpotongan ini tadi yang kita gabungkan ini tadi menjadi X inverse and Z inverse, karena dia berada pada daerah X inverse yang dibatasi oleh atau dipotong oleh daerah Z inverse. Jadi X inverse, Z inverse. Oke. Berikutnya di sini yang saya beri tanda biru di sini, lingkar biru di sini, dia semuanya berada pada daerah Z yang terbatas hanya pada daerah X gitu ya, sehingga yang bertanda biru ini berada pada daerah X and Z. Bisa dipahami ya? Kalau misalnya ada yang tanya, X and Z ini kan sebenarnya juga masing-masing berada pada daerah yang berbeda, daerah dari Y yang berbeda gitu ya, dimana yang satu XZ yang dibatasi oleh Y, yang satu XZ Y inverse. Kembali lagi ke sifat ini tadi ya, ini ya. Nah, ini kalau kalian keluarkan gitu ya, kalau kalian keluarkan ini akan menjadi satu, X or X inverse gitu ya. Nah, ini kalau kalian keluarkan yang biru, ini skip ya. Ini kalau kalian keluarkan, ini kan sebenarnya sama dengan XZ dalam kurung Y or Y inverse gitu kan. Nah, sehingga X and Z sama dengan X and Z kalikan 1. Nah, ini kan juga bisa hilang gitu ya. Nah, sehingga sama saja menjadi XZ. Pokoknya yang bernilai 1, yang sebenarnya yang satunya berada di daerah Y, atau yang satunya berada di daerah sebuah variabel dan yang satunya berada di daerah variabel inverse-nya, maka itu akan menjadi 1, sehingga bisa disederhanakan gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya contoh yang lain, misalnya kalau yang diketahui itu fungsi yang langsung diisi dengan M-nya gitu ya. Ini yang ada sigma di sini, ini merupakan simbol dari minterm, sum of product atau minterm. Sum of product itu bentuknya gini ya, hasil N dari setiap komponen yang di-OR-kan, itu sum of minterm ya, itu sum of product. Kalau product of sum itu kebalikannya, hasil OR yang di-N-kan gitu ya, hasil OR dari setiap komponen yang di-N-kan. Nah, sekarang kita belajarnya ke sum of product dulu. Sum of product itu disimbolkan dengan sigma seperti ini. Kalau di dalam soal itu yang ditanyakan itu adalah langsung ke mintermnya gitu. Jadi MM kecil di sini itu sebenarnya adalah simbol dari daerah minterm. Kalau minterm sum of product gitu ya. Kalau max term nanti M-nya besar. Nah, simbol sigma di sini ini merupakan simbol dari minterm, di mana yang diberi 1 itu ada di M0. Angka-angka di sini menunjukkan dia M berapa, di daerah M berapa gitu ya. Kalau 0 berarti yang diberi tanda 1 ada di DM 0, M2, M4, 5, 6, M7 gitu ya. M4, M5, M6, M7. Nah, berarti yang kita beri tanda 1 itu ada di M0, M2, M4, M5, M6, dan M7. Ya, kalau tadi kita membaca dari daerah variabelnya, itu kita cari perpotongannya dulu, tapi kalau ini sudah merujuk ke setiap daerah M-nya, berarti dari daerah-daerah itulah yang tinggal kita beri tanda 1, sehingga sudah didapat seperti ini. Nah, kalau sudah didapat seperti ini, ingat bahwa yang digabungkan itu adalah daerah-daerah yang bernilai 1 yang saling berdekatan ya. Secara, kalau tidak vertikal ya secara horizontal. Kita tidak bisa menggabungkan secara diagonal ya. Nah, yang pertama di sini ada yang di lingkar hitam ya. Yang di lingkar hitam di sini, ingat bahwa ini sebenarnya masih dalam satu daerah gitu ya. Kalau kita lihat ini masih dalam satu daerah. Dia masih di daerah Z inverse. Nah,
semua daerah Z inverse kalau kita lihat ternyata bertanda 1. Nah, berarti ya sudah, kita tidak perlu melihat perpotongan lagi, kita sudah melihat bahwa semua daerah di Z inverse itu bernilai 1. Berarti tinggal langsung kita tuliskan saja di sini Z inverse. Berikutnya yang satu ada di daerah Z ini belum dilingkari, gitu. Berarti dia harus dicari temannya. Nah, berarti harus kita cari circle-nya, gitu ya. Kita harus cari circle-nya. 1 ini semua berada di daerah Z, tapi masih ada satu yang berdekatan dari dirinya, gitu ya. Oh, ternyata ada satu yang berada pada daerah Z inverse di sini. Nah, sehingga yang saling berdekatan ini kita lingkari semua. Yang bertanda biru ini melingkari semua satu yang saling berdekatan secara horizontal, gitu ya. Dan ternyata satu yang dilingkari biru ini kesemuanya merupakan daerah X, sehingga bisa kita tulis ini merupakan daerah X, sehingga X or Z inverse bisa, gitu ya. Ini kalau mau dijabarkan pun boleh, gitu ya. Yang satu X dipotong Z, yang satu X Z inverse. Nah, pada akhirnya pun sama, gitu ya. XZ diorkan dengan XZ inverse. Ini kalau kalian keluarkan X-nya, maka akan menjadi XZ or Z inverse. Nah, Z or Z inverse itu akan menjadi 1, sehingga X di-N-kan dengan 1 sama dengan X juga, gitu ya. Berarti ini bisa kita sederhanakan tinggal seperti ini. Contoh berikutnya ada 3 variabel. Berarti kalau di sini ada 3 variabel, berarti kita harus menggunakan map 3 variabel, gitu ya. Di sini ada daerah yang harus kita beri tanda 1, ada daerah M1, M3, M5, dan M7. M1, M3, M5, dan M7. Ini kita beri tanda 1 semua. Wah, ini kebetulan mudah sekali, gitu ya. Semuanya saling berdekatan dan bisa digabungkan secara horizontal dan vertikal, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini bisa kita gabungkan semuanya, gitu ya. Bisa kita gabungkan semuanya. Oke. Prinsipnya adalah aturan dalam menggabungkan itu adalah cari satu yang saling berdekatan, hanya bisa secara horizontal ataupun vertikal, dan berada pada satu daerah, gitu ya. Dan berada pada satu daerah. Satu daerah itu tidak hanya dalam satu variabel seperti ini ya, tapi satu daerah itu bisa satu daerah hasil dari perpotongan antara dua daerah variabel, gitu ya. Nah, kebetulan di sini satunya ada di satu daerah, di mana semuanya itu merupakan berada di daerah Z, sehingga ini bisa juga kita gabungkan jadi satu, gitu ya. Sehingga fungsi ini bisa kita sederhanakan menjadi Z saja seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami. Berikutnya ada Gmap 4 variabel. Gmap 4 variabel ini menggunakan map dengan jumlah kotak sebanyak 2 pangkat 4, ya. 2 pangkat 4, 4-nya dari 4 variabel, gitu ya. Ya, kalau 2 pangkat 4 kan hasilnya 16, berarti kotaknya itu ada sejumlah 16. Dimulai dari M0 sampai M15, gitu ya. Nah, penomorannya adalah seperti ini. Penomorannya adalah seperti ini. Misalnya, Bu, nanti boleh nggak sih variabel ini kita ganti dengan ABCD? Boleh. Boleh nggak kita ganti urutannya? Boleh. Tapi yang penting adalah aturan daerahnya itu seperti ini. Misal di sini mau kamu ganti C, B kamu ganti C, Y diganti B, X diganti A, Z diganti D, misalnya gitu ya, boleh. Yang penting aturan pembagian daerahnya itu seperti ini, dan aturan penomoran mintermsnya itu seperti ini, gitu ya. Nah, aturan dari
penomoran M-nya, minterm M-nya itu M0, M1, M2 dimulai dari kanan, M2, M3, M4, M5 dimulai dari kanan lagi, M6, M7. M8-nya bukan dari baris ketiga, tapi melainkan baris keempat. Jadi di sini M8, M9, M10, M11, kemudian lanjut ke atasnya M12, M13, M14, M15. Seperti ini. Gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan variabel W, X, Y, Z, di mana kalau daerah dari W itu ada di sini, berarti daerah W inverse-nya itu adalah selain daerah W, yaitu ada di M0, M1, M2, M3, M4, M5, 6, 7. Ya. Kalau daerah X-nya itu ada di sini, M4, M5, M6, M7, M12, 13, M14, M15, maka daerah X inverse-nya adalah selain daerah X, yaitu ada di M0, 1, 2, 3, dan M8, 9, 10, 11. Kalau daerah Y-nya itu ada di M2, M3, M6, M7, M14, M15, M10, M11, berarti daerah Y inverse-nya adalah daerah selain daerah Y, yaitu M0, M1, M4, M5, M12, M13, M8, M9. Kalau daerah Z-nya itu ada di M1, M3, M5, M7, M13, M15, M9, M11, maka daerah Z inverse-nya itu adalah daerah selain daerah Z, yaitu M0, M4, M12, M8, M2, M6, M14, M10. Gitu ya. Oke. Nanti kalau misalnya ternyata ada fungsi 5 variabel misalnya, nah berarti kotaknya lebih banyak lagi kan, 2 pangkat 5. Kan? Berarti ada 32 kotak. Nah, cara penomorannya pun mengikuti seperti K-map 4 variabel. Dari atas, lalu kalau udah setengah nanti baru ke bawah baru ke atas. Gitu ya. Oke. Kita langsung ke contohnya. Di sini ada contoh dari K-map 4 variabel. Ini untuk fungsi yang sebelah kiri, K-mapnya ada di sebelah kanan gitu ya. Maksud panah ini adalah seperti itu. Jadi maksud panah ini itu adalah menunjukkan bahwa fungsi yang ada di sebelah kiri itu K-mapnya ada di sebelah kanan. Fungsi yang di sebelah kanan itu K-mapnya ada di sebelah kiri. Ya. Nah, kita ke fungsi yang sebelah kiri dulu ya. Fungsi yang di sebelah kiri itu dia menggunakan 4 variabel W, X, Y, Z, di mana ini merupakan daerah-daerah yang harus kita beri nilai 1. Ada M0, M2, M8. M0 ada di sini. M0, M2, M8, M9, M10, M11, M12, M14. Nah, kalau sudah kita beri satu-satu seperti ini, maka kita gabungkan yang saling berdekatan secara horizontal ataupun vertikal dan masih dalam satu daerah. Contoh, misalnya kita ke ini dulu ya. Ini kalau kita lihat yang paling bawah gitu ya. Ini kan semuanya saling berdekatan dan horizontal, masih bisa kita gabungkan. Kenapa Bu nggak sekalian digabungkan dengan yang atasnya? Bagaimana kita bisa menggabungkan yang atasnya ini kalau di tengah-tengahnya ternyata masih ada yang kosong? Gitu ya. Jadi kalau kita menggabungkan seperti ini ya, itu namanya kita menggabungkannya juga secara diagonal berarti kan. Nah, sehingga yang kita gabungkan itu cukup yang horizontal bawahnya ini saja. Nanti dia akan ikut ke circle yang lain gitu ya. Nah, ini kita gabungkan. Oh, ternyata nilai-nilai 1 yang berada pada daerah ini merupakan daerah dari W yang intersect dengan daerah X inverse. W itu kan di sini ya. W itu kan segini W. Intersect dengan X inverse. Ini merupakan daerah X inverse. Nah, berarti ini adalah W X inverse. Oke. Berikutnya yang bertanda hitam. Jadi tadi kan yang bawah sudah semua nih.
oh ternyata yang ini belum kena ya, yang ini belum dapat circle, jadi dia harus dapat circle dulu. Nah, apa iya karena yang bawah sudah digabungkan dengan circle yang lain, dia tidak bisa digabungkan dengan circle yang hitam? Ya enggak juga gitu ya. Selama dia masih berdekatan, maka dia masih bisa digabungkan ke circle itu. Contoh circle yang hitam ini ya, yang tadi kan yang ada di ini, di mana ini, M12 dan 14 ini kan dia masih belum punya circle, sehingga dia bisa menggabungkan dengan satu yang berdekatan dengan dirinya. Oh ternyata ada dari dia berdekatan dengan M8 ya ini ya, M8 dan M10 gitu ya. Nah, dia bisa menggabungkan dirinya, si M12 dan M14 ini bisa menggabungkan dirinya dengan M8 dan M10. Nah, ini bisa kita gabungkan secara vertikal dan juga horizontal gitu ya. Kalau kita ingat tadi bahwa kita analisis lagi bahwa ini masih berada pada satu daerah gitu ya. Dia masih berada di daerah W Z inverse, perpotongan dari W dan Z inverse. Nah, atau kalau kalian lebih mudah membayangkan dengan gambar perspektif gitu ya, kalian bisa bayangkan bahwa map itu kalian tekuk menjadi sebuah tabung yang nantinya juga akan bertemu gitu ya. Ujung-ujung itu saling bertemu gitu ya. Nah, kalau kita lihat dia berada pada satu daerah yang merupakan perpotongan dari daerah W dan Z inverse. Gitu, sehingga di sini ditulis bahwa W and Z inverse. Oke. Satu yang di sini sudah punya circle, satu yang di sini juga sudah punya circle. Ada lagi satu yang lain yang belum punya circle, yang itu yang di atas. Nah, kalau kita lihat, dia kira-kira masih ada nggak satu yang berdekatan dengan dirinya? Ada, gitu ya. Dia masih dekat dengan satu yang di bawah. Jadi K-map itu tidak hanya menggabungkan sisi vertikal saja, tapi juga bisa menggabungkan sisi horizontalnya. Itu kalau kalian tekuk gitu ya, kalian tekuk menjadi sebuah tabung dari atas ke bawah, itu akan saling bertemu atas dengan bawah gitu ya. Atas dengan bawah saling bertemu membentuk sebuah tabung gitu. Atau kalau kalian bingung dengan tabung gitu ya, kalian bisa membaca, menganalisis bahwa dia masih berada pada satu daerah sebenarnya. Dia berada pada daerah X inverse, gitu kan ya? Dia masih berada pada daerah X inverse yang berpotongan dengan Z. Yang berpotongan dengan Z inverse, gitu ya. Jadi X inverse, Z inverse. Gitu. Jadi itu bisa juga digabungkan seperti itu. Ya. Oke, contoh lain misalnya. Di sini ada contoh yang kedua ya, untuk 4 variabel ada 1, 3, 4, 6, 9. Ini merupakan nomor-nomor dari daerah minterms-nya. Jadi yang diberi nilai 1 itu ada di M1, M3, gitu ya, M4, M6, M9, M11, M12, M14. Oke. Sekarang setiap daerah sudah kita beri nilai 1. Nah, ini menggabungkannya dengan proses tabung tadi ya. Jadi kita bayangkan bahwa K-map ini bisa ditekuk menjadi membentuk tabung, baik secara vertikal maupun horizontal. Baik antara atas dan bawah itu bisa kita tekuk sehingga bisa bertemu antara atas dan bawah, ataupun kita bisa tekuk dari sisi kanan dan kirinya, sehingga kanan dan kiri itu pun saling bertemu menjadi satu daerah. Tanpa kita tekuk dengan proses tabung tadi pun sebenarnya kalau kita lihat dia masih berada pada satu daerah. Misalnya untuk yang circle dari si hitam ini yang kanan dan kirinya yang bernilai 1 ini dia berada pada daerah X yang berpotongan dengan daerah Z inverse. Ini merupakan daerah X yang berpotongan dengan daerah Z inverse. Z inverse kan ada daerah di sini ya, kanan dan kiri ini ya. Sehingga di situ menjadi X Z inverse. Oke. Berikutnya ada yang circle biru.
Circle biru pun juga sama, kalau kita tekuk ke mapnya gitu ya menjadi sebuah tabung, maka atas dan bawah akan bertemu. Yang mana satu-satu yang ada pada circle biru ini merupakan daerah X inverse yang berpotongan dengan Z. Sehingga di sini ditulis X inverse Z. Ya. Oke. Jadi ke map 2 variabel, 3 variabel, dan 4 variabel. Gitu ya. Nah, oke. Ini kalau kita menggunakan sistem matematis yang sudah kita pelajari, ini bisa kita lewati juga sebenarnya. Ini sebenarnya hanya untuk pembuktian ya. Nah, tadi kita belajar tentang penyederhanaan dari bentuk sum of product atau bentuk minterms. Sekarang gimana caranya kita menyederhanakan bentuk product of sum? Jadi meng-n-kan setiap komponen hasil dari OR gitu ya. Sebenarnya caranya adalah kebalikannya. Jadi kita tinggal menggabungkan kotak yang bernilai 0 gitu ya untuk mendapatkan F inverse-nya. Misalnya di sini ada F. Kalau bentuk minterms-nya tadi sum of product gitu ya, itu merupakan daerah-daerah yang diberi nilai 1, yaitu ada di M0, M1, M2, M3, M12, 13, 14, 15. Maka product of sum-nya itu merupakan daerah-daerah selain daerah yang diberi nilai 1. Jadi daerah-daerah nolnya gitu ya. Nah, itu merupakan daerah-daerah dari product of sum gitu ya. Jadi kalau yang diberi nilai 1 itu ada di 0, 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15. Nah, berarti selain daerah yang diberi nilai 1 itu kita beri 0 dan kita gabungkan. Nah, itu sudah menjadi daerah product of sum-nya gitu ya. Untuk sum of product digabungkan kotak yang bernilai 1 ya. Untuk product of sum kita menggabungkan kotak yang bernilai 0. Atau sebenarnya product of sum itu merupakan F inverse-nya gitu ya, F inverse-nya. Nah, didapatkan komplement dari F ya. Oke. Sekarang kita masuk ke kondisi don't care. Jadi ada juga nih cara menyederhanakan fungsi dengan menggunakan kondisi don't care. Nilai yang dihasilkan suatu fungsi boolean yang tidak mempengaruhi hasil output bisa diasumsikan bernilai 0 atau 1. Gitu. Jadi don't care, nggak peduli dia nilainya mau 0 atau 1, pokoknya aku bisa menggabungkan kotak itu gitu ya. Nah, biasanya yang kotak-kotak dari maps tadi yang di don't care kan itu dinotasikan dengan X gitu. Jadi misal ada soal fungsi 4 variabel seperti ini gitu ya, Wx, Yz, di mana yang diberi nilai 1 itu ada di M0, M1, M3, M5, M7, M6, M11. Lalu ada 2 kotak yang di don't care. Don't care ini kita simbolkan dengan D seperti ini. Lalu ada 2 kotak, yaitu kotak M4 dan M15 yang kita beri don't care. Yang di don't care itu diberi simbol X gitu ya. Jadi mau dia nilainya 0 ataupun 1 ya tetap kita anggap dia sebagai kalau misalnya minterms yang harus diberi tanda 1 yang harus digabungkan dengan nilai 1 tadi, maka ya berarti kita anggap X itu 1. Ya, tapi kalau ternyata yang ingin kita gabungkan itu berupa product of sum yang nilainya 0, maka nilai X itu ya kita anggap sebagai 0. Sehingga bisa kita gabungkan juga gitu ya. Makanya di don't care. Nggak peduli dia nilainya 0 ataupun 1, yang penting itu merupakan daerah don't care yang bisa kita anggap sebagai entah itu minterm atau maxterm, entah itu product of sum atau sum of product, tergantung dari soalnya apa gitu ya. Oke, contohnya seperti ini. Misalnya di sini ada fungsi f
gitu ya, fungsi f w inverse x or y and z or w inverse and y inverse gitu ya. Nah, ini oke, misalnya di sini tadi kan dengan contoh seperti ini gitu ya. Nah, yang di don't care ada di M4 dan M15. M4 di sini, M15 di sini. Lalu berikutnya daerah-daerah sum of product-nya ada di M0, M1, M3. M0, M1, M3, ya 2, 3, 4, 5, ya M5, kemudian M6, M7, M11. 5, M6, M7, 8, 9, M10, 11 gitu ya. Sehingga akan menjadi seperti ini. Nah, yang ditandai dengan X, berarti ini karena kita di sini menggunakan sum of product, berarti X ini kita anggap sebagai 1. Itu yang dimaksud don't care. Jadi nggak peduli dia nilainya 1 atau 0, pokoknya daerah itu merupakan daerah yang dianggap seperti daerah-daerah yang lain yang diberi nilai 1 untuk sum of product ya. Dan daerah-daerah lain yang diberi nilai 0 kalau case-nya adalah max term atau case-nya adalah product of sum. Tuh. Sehingga di sini X-nya berarti karena daerah yang dicari itu adalah daerah bernilai 1, maka X-nya kita anggap 1. Nah, itu yang dimaksud don't care. Walaupun dia sebenarnya tidak masuk ya ke dalam fungsi ini, tetapi ada don't care-nya di sini. Nah, berarti itu bisa kita gabungkan. Jadi ini kita anggap 1 untuk M4 dan M15. Sehingga di sini ada 3 circle ya, terbentuk 3 circle. Untuk circle pertama kita lihat circle hitam, penggabungannya pun caranya juga sama. Yang vertikal digabungkan dengan yang vertikal, saling berdekatan dan masih satu daerah. Kalau yang di hitam ini dia berada pada daerah, semuanya berada pada daerah X yang berpotongan dengan W gitu ya, W inverse. X, W inverse, lalu yang biru ini berada pada daerah Y yang berpotongan dengan Z, dan W inverse, dan daerah merah ini berada pada daerah Y inverse yang berpotongan dengan W inverse ya, sehingga menjadi seperti ini. Bayangkan kalau misalnya tidak ada don't care, misalnya tidak ada sistem penyederhanaan secara don't care gitu ya, maka berarti akan lebih panjang ya. Kalau kita lihat di sini akan lebih panjang. Akan lebih panjang di sini. Dan kalau kita lihat juga ke susunan gerbang logikanya juga akan lebih banyak. Gerbang logika yang harus digunakan gitu ya. Dengan inputnya juga gitu ya, juga akan lebih banyak. Oke. Nah, berikutnya kita belajar sedikit tentang gerbang NAND dan NOR. Jadi rangkaian digital ini sering diimplementasikan menggunakan gerbang NAND atau NOR. Jadi kalau misalnya ada, terus bagaimana dengan ada proses OR atau AND gitu ya? Apakah juga menggunakan gerbang NAND ataupun NOR? Iya, jawabannya iya. Tinggal bagaimana kita cara mengkonversi gerbang NAND itu supaya bisa menjadi yang kita inginkan. Jadi rangkaian digital itu memang begitu ya. Jadi dia banyak menggunakan gerbang NAND atau NOR. Gerbang NAND itu adalah not AND. Ya, jadi AND terus diberi not di sini. Gerbang NOR itu adalah gerbang OR yang diberi not gitu ya. Not di sini. Not di depannya gitu ya. Jadi not OR. NAND itu not AND, NOR itu not OR. Ini misalnya ada contoh, kalau misalnya kita mau mengubah sebuah input X menjadi X inverse. Kalau kita menggunakan gerbang logika dasar gitu ya, ya seharusnya kita tinggal menggunakan inverter saja seperti ini. Ya. Tapi kalau di komputer yang harus menggunakan NAND, maka ya berarti dia tinggal mengganti saja inverternya dengan NAND. Sudah menjadi X inverse gitu ya. Bagaimana kasusnya kalau misalnya ada dua input X dan Y yang sebenarnya dia itu hanya di AND kan gitu ya.
untuk menghasilkan X and Y. Padahal yang tersedia pada komputer itu adalah not N. Nah, berarti X dan Y ini kita not N kan? Nah, karena dia masih kondisinya not di depannya, padahal yang kita cari itu adalah N, maka tinggal di inverter di depannya. Sehingga not N hasil inverse tadi di inverse lagi sehingga kembali ke X and Y. Bagaimana jika X, Y-nya ini kita orkan gitu. Kita pengen mengorkan X, Y, tapi yang tersedia pada komputer itu hanya not N, hanya none. Nah, perlu diingat bahwa berarti kan kalau kita mau mencari X or Y ini gitu ya, kalau kita menggunakan gerbang NAND, berarti kita harus menambahkan not dulu sebelum memasukkan input itu ke dalam not N. Jadi yang diinverskan dengan not N itu adalah atau yang dioperasikan dengan not N itu adalah hasil inverse dari X dan Y-nya gitu ya. Jadi X inverse, Y and Y inverse. Ini kalau kita inverse semuanya, itu akan menjadi X or Y. Ini sebenarnya mengikuti De Morgan ya. Silakan di flashback lagi ke De Morgan-nya gitu, sehingga terjadi gerbang seperti ini. Oke. Ada lagi gerbang NAND yang gerbang NAND ini bisa dinyatakan sebagai N invert ya, atau invert OR. Jadi gerbang NAND ini sebenarnya sama dengan N yang diinvertkan atau X, Y yang diinvert lalu diorkan gitu ya. Jadi itu padanannya gitu ya, itu padanan dari not N. Oke. Nah, itu semua tadi merupakan prosedur untuk mengkonversikan rangkaian logika yang terdiri dari gerbang N dan OR ke gerbang NAND. Konversi semua gerbang N ke NAND dalam bentuk N invert gitu ya, atau konversi semua gerbang OR ke NAND dalam bentuk invert OR ya. Oke, ini misalnya ada fungsi isinya fungsi sama dengan X and Y inverse or Y and Z, di N-kan dengan Y or Z inverse. Nah, kalau kita menggunakan gerbang logika dasar kan seperti ini ya, sudah kita ikuti saja dia mau fungsinya itu apa gitu ya. Nah, X and Y inverse di sini ada X N, ini kan gerbang N Y inverse. Lalu ada komponen Y and Z, Y and Z di N-kan, yang hasilnya itu nanti di-OR-kan gitu ya. Nah, hasil OR ini di N-kan dengan Y or Z inverse ya, sehingga menjadi outputnya. Nah, sekarang gimana caranya? Gerbang-gerbang dasar ini kalau yang tersedia itu hanya gerbang NAND, itu bisa kita gunakan gitu ya, sehingga bisa menjadi fungsi seperti yang diinginkan. Contohnya di sini ada X and Y inverse ya. X and Y inverse, kalau kita menggunakan gerbang logika dasar ya sudah, kita tinggal menggunakan gerbang N. Nah, tapi di sini kita harus menggunakan gerbang NAND. Berarti X and Y inverse ini kita gunakan gerbang NAND yang sekarang statusnya itu masih inverse ya, belum N gitu ya. Nah, berarti harus kita inversekan dulu sebelum dia di-OR-kan dengan Y and Z. Berarti sebelum masuk ke gerbang OR, kita bisa menggunakan gerbang OR invert, gerbang NOR gitu ya, OR invert seperti ini. Nah, begitu caranya. Atau contoh lain, misalnya di sini ada Y and Z. Y and Z di sini kan dia hanya butuh N saja ya, tapi yang tersedia itu adalah gerbang not N. Sehingga di sini Y and Z yang statusnya sekarang masih invert gitu ya, masih invert, dan kalau dia mau di-OR-kan berarti dia harus di-invert dulu gitu ya, harus dikembalikan lagi, invert dulu baru bisa di-OR-kan. Contohnya begitu. Berikutnya ada Y or Z inverse ya, Y or Z inverse. Y or Z inverse ini bisa kita menggunakan inversinya dulu. Nah, jadi
Y ini kita ambil dari Y inverse dulu gitu ya. Lalu kita Z inverse-nya bisa kita ambil Z-nya dulu. Nah, sebelum di OR maka di inverse dulu sehingga menjadi Y OR Z inverse. Bisa seperti itu. Nah, begitu juga hasil N dari kesemuanya, hasil N dari ini dan ini gitu ya. Itu kita tetap menggunakan not N. Baru nanti setelah not N bisa kita tambahkan inverter untuk mengembalikan ke gerbang logika N-nya gitu kan ya. Nah, seperti itu. Oke, gerbang logika dengan gerbang NOR. Nah, ini tadi kalau not N, sekarang dengan not OR. Kalau ada X mau dirubah ke dalam bentuk X inverse ya, berarti kita tinggal menambahkan saja gerbang NOR. Dari gerbang inverter kita bisa mengganti saja dengan gerbang NOR. Kalau ada X OR Y, maka kita bisa menggunakan X NOR Y yang diinversi gitu ya, yang diinverter. Kemudian ada X and Y. Kalau X and Y, maka kita bisa menginversi dulu X Y-nya, diinvert dulu sehingga menjadi X inverse dan Y inverse gitu ya. X inverse yang di not OR dengan Y inverse itu akan menghasilkan X and Y gitu ya. Jadi kayak kita menyamakan dulu ya semuanya ya. Ini konsepnya sama seperti De Morgan. Ini masih ngambil dari De Morgan. Silahkan direview lagi. Kemudian gerbang NOR dapat dinyatakan sebagai OR invert gitu ya. OR dulu baru di invert, atau bisa dinyatakan juga dengan invert dulu baru N. Jadi kebalikan dari gerbang NAND tadi ya. Oke. Ya, ini penjelasannya. Nah, ini contoh penyederhanaan fungsi. Bukan penyederhanaan fungsi ya. Ini contoh gerbang konversi gerbang-gerbang dasar, gerbang logika dasar ke not OR. Jadi misal di sini ada fungsi F sama dengan X and Z inverse or X and Y yang di-N-kan dengan Y or Z or Y inverse or Z gitu ya. Jadi kita menyelesaikan dulu satu-satu yang di dalam kurung. Nah, di sini ada X and Z inverse. Kalau menggunakan gerbang logika dasar ya tinggal kita gunakan gerbang N gitu ya. X and Z inverse. Tapi ternyata kalau kita mau mendapatkan N dengan menggunakan NOR, maka kita harus menginverse dulu. Kita harus menginverse dulu baru meng-N-kan. Itu kan ya, ketentuannya tadi kan gitu ya. Kita harus menginverse. Jadi gerbang NOR ini bisa dinyatakan dengan invert N. Jadi menginvert dulu baru meng-N-kan gitu ya. Itu sama juga dengan NOR gitu ya. Maka di sini kalau kita mau menggunakan gerbang NOR, di mana NOR-nya ini adalah kita menginverse dulu baru meng-N-kan, berarti kita harus menginverse dulu variabelnya gitu ya. Jadi yang ditampilkan di sini bukan X dan Z inverse, melainkan X inverse dan Z. X inverse dan Z ini kita inverse dulu, lalu kita tambahkan ya ini invert N ya, di inverse lalu di N-kan gitu ya. Di inverse lalu di N-kan itu sepadan dengan gerbang NOR gitu. Jadi ini maksudnya tetap gerbang NOR ya. Oke. Berikutnya ada X and Y, di mana X and Y bisa kita gunakan juga invert N sama dengan sebelumnya. Nah, sehingga kalau kita menggunakan invert N yang mana itu adalah gerbang NOR, maka kita ambil inverse dari variabelnya. Jadi kalau di sini X, Y, maka di sini berarti yang kita tampilkan adalah X inverse dan Y inverse. Karena dia mau di-inverse dulu sebelum di-N-kan. Ya. Hasil dari X and Z inverse or X and Y ini di-OR-kan. Nah, karena di-OR-kan, maka kita bisa menggunakan not OR yang OR invert ya. Not OR yang OR invert. Jadi di-OR-kan dulu baru di-invert. Nah, nanti sebelum di-N-kan bisa di-invert lagi di sini ya. Nah,
Y. Satu kurung selesai. Sekarang kurung yang kedua. Y inverse or Z. Y inverse or Z. Karena di sini or langsung or saja, maka kita bisa menggunakan gerbang logika or invert. Gerbang logika NOR yang or invert. Nah, variabelnya tidak perlu kita rubah karena sudah langsung di or, tidak menggunakan N seperti ini gitu ya. Maka ini variabelnya bisa tetap menggunakan Y inverse dan Z. Y inverse Z ini di-or-kan, lalu di-invert gitu ya, cara penulisan gerbang NOR-nya gitu ya. Lalu nanti sebelum di-N-kan dengan kurung yang satunya, maka di-inverse dulu. Di-inverse baru di-N-kan. Selesai. Baik, ini adalah referensi yang saya ambil untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.